SMP An-Nur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha Bululawang Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Percaya Musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ayam fauna manfa'na alamtana aftah qulubana Tuhal arifin an-nabla. Saya ingin tahu dulu pagi ini siapa saja yang mungkin berhalangan untuk masuk, siapa saja yang hadir, dan oleh karena itu kita mulai dengan presensi terlebih dahulu lah ya. UKS juga sakit. Oh iya. Edika Maula Bintang Samudra, Vino Akila Asabia Robi, Jibril Haidar. Baiklah, di pertemuan kita kali ini ada tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti akan memiliki kemampuan atau mampu menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan menggunakan kosakata yang menarik. Di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ya kan, pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kalian sudah pernah mempelajari mengenai cerpen. Ya, cerpen itu apa? Usul-usulnya cerpen itu apa? Tapi untuk mengingatkan, biasanya itu yang sudah lampau itu kalian gampang melupakan. Ya, unsur intrinsiknya. Kalau tentang mengisahkan sesuatu dinamakan apa? Ide yang mendasarinya dinamakan tema. Bagus. Kalau berkenaan dengan jalan cerita dinamakan apa? Alur. Orang-orang yang terlibat di dalam cerita dinamakan apa? Oh, pintar. Tokoh ini biasanya tulis peristiwa yang menarik. Ya. Cari tulis peristiwa yang menarik yang berkenaan dengan film pendek tersebut. Ya. Yang kedua, menurut kamu, sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai Ketika saya dulu masih TK, senang gak? Saya itu main sampai malam, sore-sore gitu. Saya suruh pulang. Saya nggak mau pulang, saya malah membantah, malah kabur, kejar-kejaran sama ibu saya. Ibu saya pakai sepeda motor, saya pakai sepeda panjang. Itu sering gitu. Terus semakin hari, semakin saya bertambah umur, saya sadar ternyata yang saya lakukan sama ini salah. nah, ada yang nangis nih. Pak Soyo juga tersenyum. Ya, wes mudah-mudahan kita doakan ibu. Ya, ide itu didapat dari mana? Salah. Pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi.
Bagus. Jadi tadi itu misalnya contohnya ke laut ketemu ubur-ubur, itu juga dari pengalaman pribadi. Jadi kamu nanti Halo Beberian, tibalah kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari kita tunjuk secara demokratis. Untuk mentor yang pertama, siapa? Hasan. Silakan Hasan maju. Sini nak. Tepuk tangan dulu lah. Ini adalah mentor-mentor. Berurutan dulu ya. Ini yang keenam sini. 1 geser. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di modul itu dinamakan LKPD dan di sini ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan mulai dari hari ini diskusi kelompok nanti sampai selesai. Jadi seperti itu ya. Ini saya kasihkan ke mentornya. Silakan sambil diskusi ya. Perhatikan ya. Peristiwa atau pengalaman yang menarik, mengesankan atau menginspirasi. Ya, kalian akan membuat peta konsep pengalaman-pengalaman yang menarik, peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang kalian pernah alami. Awalnya ada rancangan yang DWC itu untuk kan kemarin kayak pin sih. Sampai untuk batapan alur itu sampai itu ya bisa pakai abstrak dulu terus ada orientasinya, komplikasi, terus mari milih kan dari nabraka. Saya milih gaya terapan alur sing pertama pengenalan. Oke, sip. Abstrak dalam cerpen itu harus. Sekarang kita sedang membahas tentang resolusi dan moda. Kalau resolusi ini adalah bagian struktur. Jadi di sini kan di struktur cerpen itu pertama seperti abstrak, orientasi, evaluasi, kemudian resolusi dan terus maka diisi langkah-langkah terus pas.
Oke. Ngetik kok sembarang kalir. Oke. Saya tak disengaja, kenangan indah di saat aku bersamanya. Musim Ramadan, oke bagus. Ya, kan tertindih sesuatu. Wah ini tindian nih. Iya. Momen menang MCN, apa MCN itu? Oh, kayak game gitu. Oh iya. Dimarahi karena pulang kemalaman. Waduh, pulang kemalaman. Ketika liburan ini ya. Nah, ya. Nanti kamu harus memilih ya dari itu ya. Nanti di pertemuan berikut di halaman berikut. Main mepe. Suasana waktu sunat. Aku berteriak waktu jarum masuk. Waduh. Saya sudah menemukan dua anak yang mengambil peristiwa menariknya saat sunat ini. Bagus. Emang rata-rata sunat itu anu ya, peristiwa menarik ya? Beberapa menarik, takut atau lucu? Dua-duanya ya takut, ya lucu, ya menarik gitu Pak. Oke. Jadi ini ya nanti ke oke. Jadi peristiwanya kehidupan seorang santri. Serunya dunia SD tersesat pada jalan yang benar. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan menulis cerpen berdasarkan dengan tahapan alur dan ide yang sudah kamu pilih. Pada langkah selanjutnya, yakni kalian akan mempresentasikan hasil dari cerpen kalian. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 6. Ya, dari kelompok 6 diwakili oleh Mas Riza. Silakan Mas Riza masuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan cerpen saya yang berjudul Keluarga Kuno. Saya akan membacakan tentang orientasinya. Awal-awalnya itu perayaan ulang tahun secara tiba-tiba oleh keluargaku membuat aku merasa senang di hari awal liburan semester. Paling tidak dapat memperbaiki liburan semester yang menurutku sangat membosankan. Karena aku sedang tidak bisa dengan cuaca alam, maka aku memilih berdiam diri di rumah bersama novel-novel lamaku. Stop. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagian cerita, yaitu bagian dari cerpen, yaitu muncul masalah. Di muncul masalah ini seperti bagian kedua, yaitu setelah orientasi, di mana di sini akan muncul masalah atau permulaan masalah. Seperti ini, ada dialog. Dia itu di depan rumah ada dia sedang nungguin kamu. Nungguin temui dia, kasihan sudah sejak tadi dia nungguin kita. Ujar Lisa yang tengah mengajarkan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil cerpen saya. Saya akan membacakan yang di IMAX. Hingga suatu malam, sehari setelah bulan benar-benar sabit, rembulan tidak datang mengunjunginya. Dia sedih sekali, saya kira rembulan tidak mau mengunjunginya. Itu adalah beberapa presentasi yang disampaikan oleh temanmu. Ada yang ingin menanggapi hasil cerpen atau presentasi yang disampaikan oleh temanmu tadi? Oke, silakan Reza. Saya akan menanggapi tentang presentasi yang disampaikan oleh Bima yang berjudul tentang Aku dan Semua Milikku. Menurut saya, dari presentasi yang disampaikan oleh Bima itu sudah bagus, sudah pas dengan alur cerita. Tetapi di situ masih banyak
penggunaan kata yang salah atau perlu diperbaiki lagi. Untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temanmu yang ya, memang dari setiap karya itu pasti ada beberapa kesalahan, mungkin salah menggunakan kosakata dan lain-lain. Itu nanti bisa diperbaiki lagi ya. Bisa dipahami ya? Mulai dari awal sampai ke data presentasi. Untuk pemahaman yang terakhir, yakni kalian akan mengerjakan evaluasi, yaitu dengan membuat narasi tokoh. Ya, membuat narasi tokoh yang di dalamnya berisi sifat, terus deskripsi fisik dan yang lain-lain. Nanti kalau sudah dikumpulkan Pak Sohib akan saya koreksi. Jadi seperti itu. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagus. Klimaksnya Ketika ujian berlangsung, tokoh mencoba untuk menyontek. Oke. Monggo. Saya pernah terkena masalah sampai harus tes psikolog. Oke. Ini harus, ini yang kamu pilih, nanti kamu kembangkan ke tahapan alur ya. Oke, Bun. Wis, silakan ke sana. Oke. Menyontek. Setelah itu anti klimaksnya Mulai bercakap-cakap dengan mulai teman satu bercakap-cakap. kampung. Oke. Kamu pilih berapa? Kamu buat berapa ini? Buat satu peta konsep 6 peristiwa ya. Dari 6 ini kamu pilih satu, yaitu pertama kali masuk pondok. Oh, ini berarti awal-awal ketika kamu masuk pondok ya. Oke. Ini sudah ada di pikiranmu idenya? Oke, wes nanti silakan dibuat, dilanjutkan. Oke, Mas Hasan silakan disimpulkan. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah kita lalui hari ini dengan Pak Sohib. Yang pertama, tadi kita sudah menyimak video yang sudah kita tonton bersama tadi. Kemudian kita disuruh merangkum atau menentukan suatu peristiwa. Itu adalah kesimpulan yang cukup lengkap dari perwakilan dari temanmu. Yang pertama, kita belajar apa tadi? Langkah-langkah kegiatan apa yang pertama kita lakukan? Menyimak film. Tentang apa tadi itu? Nasi ibu. Terus yang kedua? Menulis. Kita sebagai seorang anak, apalagi sekarang kita siswa dan santri yang mondok di pondok pesantren, tetap milikilah semangat yang baik, lakukan kegiatan pondok, lakukan kegiatan sekolah dengan baik, agar semua kemanfaatan itu berguna untuk sampean dan sampean bisa menjadi santri, siswa, anak yang mampu membanggakan orang tua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma 'allamtana fardhu ilaina inda hajatina al-Fatihah. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, kamu jawab bahasa kita. Paham? Bahasa